Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School dan masih bersama gue, Putra. Berita viral di mana-mana sob soal pembunuhan. Ada kepala cabang Bank BUMN diculik lalu di ada kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri. Dan kemarin kita dengar lagi berita duka dari negeri yang semakin aneh ini sob. Demo. Kalau demonya damai, tuntutannya nggak didengerin. Kalau demonya memanas, yang kedengeran malah berita duka. Dan kemarin kita lihat buktinya sob. Kabarnya dua saudara kita yang berprofesi sebagai driver ojol jadi korban sob. Terlindas kendaraan taktis Brimob. Satu meninggal, satu luka-luka. Setiap ada kejadian duka kayak gini, selalu muncul dua narasi sob. Aparat brutal versus pendemo anarkis. Debat terus, saling salahin. Sampai kita lupa dengan pertanyaan paling mendasar sob. Berapa harga sebuah nyawa di negeri tercinta ini sob? Oke, sebelum kita emosi lebih jauh, gimana kalau kita pakai logika sedikit? Kita harus fair, kita harus terapkan prinsip tabayun atau klarifikasi. Kita harus tahu konteksnya, kita harus teliti, kita harus telusuri kejadiannya. Apakah insiden tersebut murni kesengajaan, arogansi, ataukah itu sebuah kecelakaan di tengah situasi chaos sob? Dimana sang pengemudi takut gitu kan, takut wah gue kalau kondisi begini yang ada gue digebukin nih, mati gue di sini, terobos aja lah. Nah, disitulah fungsi tabayun. Kita harus mempertegas, kita harus mencari tahu kenapa kejadian tersebut terjadi. Ini penting untuk menentukan niat sob. Apakah niatnya itu disengaja membunuh seseorang atau ya tadi tidak disengaja, atau biasa disebut syibhul amdi, serupa atau hampir disengaja. Tapi apapun niatnya, faktanya di lapangan adalah nyawa orang melayang sob. Kalau kita bicara soal nyawa, manual buku kehidupan kita alias Al-Quran sudah menerangkan banyak sob di situ. Di Quran ada satu konsep keadilan yang banyak disalahpahami dan dianggap kejam oleh dunia modern sob. Kisos. Dalil tentang kisos cukup banyak disebut di dalam Quran. Salah satunya di surat Al-Baqarah 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menerapkan hukum kisos terhadap nyawa yang dibunuh. Prinsip dasarnya adalah keadilan yang setimpal. Tujuannya bukan balas dendam, namun bisa kita lihat di konteks ayat 179-nya sob. Karena di dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu. Logikanya, ancaman yang setimpal akan membuat seseorang yang ingin melakukan sebuah tindakan keburukan itu berpikir jutaan kali sob. Wah kalau gue dia, nanti kalau gue ketahuan gue di juga. Bahkan prinsip keadilan setimpal ini gak cuma tentang nyawa. Al-Quran merincinya lebih dalam lagi di surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim, dan kami maktubkan dan kami tetapkan alaihim kepada mereka, fiha, di dalamnya. Haknya ini kembali kemana? Kalau kita mengacu ayat 44-nya, maka haknya itu kembali ke Taurat. Artinya ketetapan ini sudah ditetapkan di kitab sebelum Quran diturunkan sob. Annan nafsa bin nafsi, sesungguhnya jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung balas dengan hidung. Wal uzuna bil uzuni, telinga dengan telinga. Was sinna bisinni, gigi dengan gigi. Lanjutannya wal juruha kisos, dan setiap luka ada kisosnya sob. Lanjutannya masih dalam ayat yang sama. Ini yang menarik sob. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, artinya ketika dia mau memaafkan orang yang berbuat salah tersebut, fahuwa kafaratullah, maka baginya pengampunan, penghapusan dosa dari Allah sob. Artinya lu boleh ditonjok, balas tonjok. Lu ditonjok gigi lu patah, satu, lu juga boleh nonjok, tapi syaratnya harus setimpal. Maksimal itu setimpal. Jadi ya maksimal patah satu. Kalau dia patah dua, lu kelebihan. Nah, gimana baiknya? Ya udah, lu boleh milih balas, tapi dengan syarat maksimal adalah setimpal atau sama. Atau lu bisa maafin dan gak main-main memaafkan, maka ampunannya balasan dari Allah. Lanjutannya, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah golongan orang-orang yang zalim. Nah, karena tadi ayat ini telah diterangkan di kitab sebelumnya, yaitu di kitab Taurat. Menurut lu Islam itu keras? Enggak sob. Gimana kalau kita lihat perjanjian lama di kitab Injil atau di kitab
Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25 bisa kita cek sob di kitab sebelah. Kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Gimana? Karena kitab kita sama, satu sumber. Ya pasti hukum yang diturunkan untuk menegakkan bumi ini ya nggak jauh beda sob. Nah gimana kalau kejadian ini benar-benar diterapkan secara hukum Islam? Apakah pelaku juga harus dikisos gitu, harus dihilangkan nyawa? Ya bisa dengan hukuman yang setimpal. Atau yang kedua, keluarga memaafkan, itu bisa. Namun hal ini di dalam Islam itu menarik banget sob kalau diterapkan. Ada hukum yang namanya diyat atau denda. Ini adalah jalan tengah di mana sang pelaku tetap harus membayar kompensasi sob. Diyat ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dan sesungguhnya pada kasus pembunuhan jiwa adalah 100 ekor unta. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Hibban dan para ulama hadis lainnya yang menilai sahih. Jadi kalau pihak keluarga tidak menuntut balasan nyawa, maka sang pelaku dituntut untuk membayar sebuah diyat tadi sob, atau kompensasi sebanyak 100 ekor unta. Jadi kalau dirupiahin itu, satu unta itu berkisar antara 30 juta. Kalau 100, nah dikaliin aja tuh, paling enggak 3 miliar keluar. Kenapa? Karena kejadian kayak yang di kasus tadi. Ternyata ojol ini dia adalah tulang punggung keluarga sob. Jadi kalau misalnya si keluarga ini dapat diat atau dana kompensasi, keluarga bisa memanfaatkan dana tersebut entah untuk usaha atau apapun, sehingga keluarga ini tetap tercukupi. Kalau sekarang kasusnya orang ini tidak diusut atau balasannya hanya permintaan maaf, atau mungkin orang yang melakukan hanya dihukum, bayangkan sob, tulang punggung keluarga, dia meninggalkan keluarganya mau makan apa? Dan kalau kisos tidak berlaku di dunia, tenang sob, bukan berarti pelaku bisa lolos. Allah ngasih ancaman yang sangat mengerikan untuk pelaku yang menghilangkan nyawa seseorang. An-Nisa 93. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia bisa jadi kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya sob, serta menjadikan baginya azab yang besar. Bayangin sob, hal ini nggak selesai di dunia, Allah adilin langsung di akhirat. So buat para pelaku pembunuhan, tobat sob, masih ada kesempatan. Selama lu dikasih napas, masih ada kesempatan. Datengin keluarga yang ditinggalkan, lu minta maaf di situ, minta keridhoannya mereka, biar urusannya nggak nyampe di akhirat sob. Dan pada akhirnya, terlepas dari siapa yang salah dalam kejadian demo tersebut, kita menuntut satu hal, keadilan. Keadilan yang transparan di dunia. Karena kita semua tahu keadilan di akhirat itu mutlak dan gak bisa dinegosiasi sob. Semoga keluarga korban diberikan kekuatan dan semoga tidak terjadi lagi sob korban-korban berikutnya yang hilang sia-sia di jalanan karena kita gagal berkomunikasi dengan orang yang memimpin negeri ini. Menurut lo, apa langkah pertama yang bisa dilakukan agar kejadian tersebut sob, atau kejadian ini gak terulang lagi? Share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik yang maha benar. Gue anak bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh, iman masih tipis, mesti gimana neh? Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis, tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss, anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.